Di sebuah desa yang terpencil, dikelilingi oleh hamparan sawah dan aliran sungai yang jernih, hiduplah seorang gadis bernama Lucy. Ia dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok yang rendah hati dan penuh kasih. Meskipun ia memiliki kecantikan yang memikat, Lucy tidak pernah meninggikan diri. Ia dengan tulus membantu para petani menanam padi, mengairi sawah dari sungai, bahkan mengajarkan anak-anak desa membaca dan menulis di waktu luangnya. Namun, di balik keramahan dan kebaikan hati Lucy, ada seorang pemuda bernama Agus yang diam-diam sering mencari alasan untuk berbicara dengannya. Agus adalah sosok yang sopan, namun ia berusaha menjaga jarak agar tidak membuat Lucy merasa terganggu. Suatu hari, Lucy memperhatikan Agus sedang kesulitan membawa hasil panen ke lumbung desa. Tanpa ragu, ia menawarkan bantuan. "Sepertinya berat sekali, Agus. Boleh aku bantu?" katanya sambil tersenyum. Agus, yang awalnya merasa enggan menerima bantuan, akhirnya mengangguk sambil tertawa kecil. "Kalau begini, aku tidak bisa menolak. Tapi jangan lupa, Lucy, aku yang harusnya membantu." Perlahan tapi pasti, kehadiran Agus mulai terasa berbeda bagi Lucy. Di balik candaan dan kesederhanaannya, Agus selalu datang dengan niat baik. Pernah suatu pagi, ia membawa seikat kayu bakar ke rumah Lucy, dengan alasan untuk membantu memasak. "Ah, ini hanya kayu bakar, Lucy. Jangan terlalu memikirkannya," katanya dengan nada santai. Namun, di dalam hati Lucy, muncul pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Apakah ini ketulusan yang selama ini ia cari? Perjalanan mereka baru saja dimulai. Lucy tahu, cinta sejati bukan hanya soal niat baik, tetapi juga keberanian untuk menghadapi ujian kehidupan bersama. Hari-hari berlalu, dan Lucy semakin dihormati oleh penduduk desa karena kehangatan dan kebaikan hatinya. Suatu pagi, beberapa warga desa datang membawa hadiah kecil untuk Lucy, bahkan ada yang terang-terangan melamarnya. Namun, di antara semua itu, Lucy hanya memikirkan satu hal. Apakah cinta sejati benar-benar ada di tempat yang sederhana seperti desanya? Meskipun banyak pemuda desa mencoba memikat hati Lucy, ia selalu menolak mereka dengan halus. "Terima kasih atas perhatian kalian," ucapnya lembut kepada salah satu pemuda desa. "Tapi saat ini, saya hanya ingin fokus membantu desa ini. Belum waktunya saya memikirkan hal lain." Jawaban itu mengecewakan banyak orang. Namun, Lucy tetap teguh pada pendiriannya. Dalam hatinya, ia masih menanti seseorang yang mampu membuktikan ketulusan dan kesungguhannya. Seseorang seperti Agus Sanjaya, yang hingga kini hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Suatu hari, bencana besar menghampiri desa Banyuwangi. Hujan deras mengguyur tanpa henti selama 3 hari berturut-turut. Sungai meluap, menggenangi sawah, dan sebagian besar rumah penduduk terendam banjir. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal sementara, termasuk seorang janda tua bernama Bu Maksum yang tinggal di ujung desa. Lucy segera turun tangan. Dengan cekatan, ia membantu mengevakuasi Bu Maksum dan barang-barangnya ke balai desa, tempat pengungsian sementara bagi para korban banjir. Di pengungsian, Lucy tak hanya membantu mendirikan tenda darurat, tetapi juga memasak makanan untuk para pengungsi. Ia bahkan meluangkan waktu untuk menghibur anak-anak kecil yang ketakutan akibat bencana. Kehadirannya membawa ketenangan di tengah suasana yang mencekam. Namun, di balik kepedulian dan usahanya membantu, muncul seseorang yang memiliki niat berbeda. Ki Waskita, seorang duda yang dikenal licik dan sombong, mulai mendekati Lucy. Ia terpesona oleh kecantikan dan kebaikan hati Lucy. "Lucy," ucapnya suatu hari, sambil memperlihatkan cincin emas yang berkilau di jarinya. "Kalau kamu mau, aku bisa memberimu kehidupan yang jauh lebih baik. Kamu tak perlu bersusah payah tinggal di desa ini. Ikutlah bersamaku ke kota, dan aku akan memberikan semua yang kamu inginkan." Lucy tersenyum sopan, tetapi ia segera menolak dengan halus. "Terima kasih, Ki Waskita, atas tawarannya. Tapi saya bahagia di sini, bersama desa dan orang-orang yang membutuhkan saya." Penolakan itu membuat Ki Sekti terdiam sejenak, tetapi sebelum ia sempat mengatakan hal lain,
Agus yang kebetulan mendengar percakapan tersebut melangkah maju. Dengan suara tegas namun penuh hormat, ia berkata, "Maaf, Ki Waskita, tetapi kehormatan seorang perempuan tidak bisa dibeli dengan uang atau kemewahan. Lucy adalah bagian penting dari desa ini, dan kami semua menghormatinya." Penolakan Lucy terhadap Ki Sekti membuat pria itu marah. Dengan penuh amarah, ia menyebarkan fitnah di desa, menuduh Agus memanfaatkan kebaikan hati Lucy demi keuntungan pribadi. Beberapa penduduk mulai terpengaruh oleh perkataan Ki Waskita. Namun, Lucy tetap teguh membela Agus. "Agus adalah orang paling tulus yang saya kenal," tegasnya kepada penduduk desa. "Ia tidak mungkin melakukan hal seperti itu." Dukungan Lucy tidak hanya membersihkan nama Agus, tetapi juga membuatnya semakin dihormati oleh penduduk desa. Meski demikian, fitnah itu menambah berat langkah mereka. Di hati kecilnya, Lucy mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sebuah perasaan yang selama ini ia coba abaikan. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang redup, Lucy akhirnya membuka rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Dengan suara bergetar, ia bertanya kepada Agus, "Jika kamu tahu bahwa aku bukan seperti yang kamu kira, bahwa aku memiliki masa lalu yang berbeda, akankah kamu tetap percaya padaku?" Agus menatap Lucy dengan mata penuh keyakinan. "Kepercayaan itu bukan tentang siapa kamu di masa lalu atau sekarang," katanya lembut, "tetapi tentang apa yang ada di hatimu. Selama hatimu tetap tulus, aku akan percaya padamu." Kata-kata itu membekas di hati Lucy. Malam itu, meski sunyi menyelimuti, rasa hangat memenuhi hatinya. Ia tahu, di hadapannya berdiri seorang pria yang tulus dan berani menerima dirinya apa adanya. Namun, Lucy tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia ingin memastikan bahwa Agus benar-benar tulus dan tidak terpengaruh oleh godaan duniawi. Sebulan setelah banjir surut, desa kembali sibuk mempersiapkan musim panen yang besar. Agus dan para pemuda desa bahu-membahu memulihkan sawah, sementara Lucy membantu para ibu menyiapkan perayaan kecil untuk menyambut panen. Kerja keras mereka menunjukkan betapa eratnya ikatan di antara penduduk desa Banyuwangi. Di tengah kesibukan itu, Ki Sekti kembali muncul dengan niat buruk. Kali ini, ia membawa seorang pedagang kaya dari kota untuk mencoba memengaruhi Lucy. "Tidak ada yang lebih pantas untuk wanita cantik sepertimu selain kehidupan mewah di kota," katanya dengan nada menyindir, mengarahkan perhatian semua orang pada Lucy. Namun, Lucy tetap tenang. Ia tersenyum kecil dan menjawab, "Kebahagiaan tidak selalu tentang kemewahan. Kebahagiaan adalah tentang berada di tempat di mana kita merasa diterima dan dihargai." Jawaban itu membuat Agus semakin yakin bahwa Lucy adalah sosok yang luar biasa. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mendukung dan melindungi Lucy, apapun yang terjadi. Hari-hari berlalu, dan perasaan di antara mereka semakin kuat. Meski perjalanan cinta mereka masih panjang, Lucy tahu bahwa ia telah menemukan seseorang yang layak menerima seluruh cintanya. Para ibu-ibu di desa mulai berbisik di antara mereka, membicarakan keberanian Ki Sekti dan situasi yang dihadapi Lucy. Di sisi lain, Agus hanya menunduk diam. Ia merasa dirinya tidak pantas bersaing dengan seseorang seperti Ki Waskita, seorang pria kaya yang memiliki segalanya. Lucy melangkah maju dengan tenang. Sorot matanya mantap saat ia menatap langsung ke arah Ki Waskita. "Kehormatan dan cinta tidak bisa dibeli dengan harta, Ki Waskita," ucapnya dengan suara yang tegas namun tetap lembut. "Pilihan hidup saya adalah membantu desa ini, dan keputusan saya tidak bisa diubah dengan emas atau janji kemewahan." Keheningan menyelimuti. Hanya suara gemericik air sungai yang terdengar di kejauhan. Para ibu-ibu yang tadi berbisik terdiam, sementara Agus mengangkat wajahnya, terkejut sekaligus penuh harapan. Namun, sebelum siapapun sempat berbicara, kejadian aneh terjadi. Air sungai tiba-tiba berubah warna menjadi hijau kebiruan dan bercahaya. Angin berhembus lebih kencang, membuat dedaunan bergemerisik. Suasana yang tadinya penuh ketegangan berubah menjadi mencekam. Dari balik pepohonan, muncul seorang dayang dengan pakaian megah, seperti berasal dari istana kerajaan.
Semua orang tertegun. Dayang itu melangkah mendekat, suaranya dingin dan penuh wibawa. "Ratu kami, Nyi Roro Kidul, memohon maaf. Tapi Anda, Lucy, tidak bisa begitu saja memilih seorang manusia ini," katanya, sambil menunjuk ke arah Agus. "Ada hukum yang harus dipatuhi. Jika Anda ingin melanjutkan hidup bersama seorang manusia, Anda harus melalui ujian dari Kerajaan Laut." Lucy memandang Dayang itu dengan penuh keberanian meskipun hatinya bergetar. Ia tahu siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Namun, kali ini ia tidak akan lari dari takdirnya. "Apapun ujian itu," jawab Lucy dengan suara lantang, "saya akan menghadapinya. Hati saya sudah memutuskan. Saya tidak akan meninggalkan desa ini, dan saya tidak akan meninggalkan Agus." Dayang itu mengangguk perlahan, seolah menghormati keberanian Lucy. "Baiklah, ujian akan berlangsung di pantai. Bersiaplah, karena ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian menghadapi takdir." Angin kembali bertiup kencang, dan Dayang itu lenyap dalam kabut yang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan, tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Agus melangkah mendekat, memegang tangan Lucy dengan hati-hati. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Lucy. Tapi aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi." Lucy tersenyum lembut, air mata mengalir perlahan di pipinya. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebahagiaan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Malam itu, di bawah sinar bulan yang kini bersinar terang, Lucy dan Agus bersiap untuk perjalanan menuju pantai. Mereka tahu, tantangan besar telah menanti. Namun, mereka juga tahu, cinta dan keberanian adalah kunci untuk menghadapi segalanya. Lucy dan Agus tiba di pantai saat fajar mulai menyingsing. Di sana, mereka dihadapkan pada tantangan besar yang akan menguji keberanian, kesetiaan, dan ketulusan hati mereka. Air laut berkilauan seperti kristal, tetapi ombak yang bergulung membawa energi misterius. Dayang kerajaan laut muncul kembali, kali ini diiringi oleh suara angin dan gemuruh ombak. Untuk membuktikan bahwa cinta sejati ini layak melampaui batas dunia manusia dan dunia laut, kalian harus melalui ujian terakhir, ucap Dayang dengan nada serius. Di depan mereka, 3 tantangan menanti. Keberanian untuk melawan rasa takut, kesetiaan untuk saling melindungi, dan ketulusan untuk membuktikan bahwa cinta mereka tidak bisa digoyahkan oleh godaan duniawi. Lucy dan Agus bekerja sama menghadapi setiap ujian dengan keteguhan hati. Saat gelombang besar datang menggulung, Agus dengan sigap melindungi Lucy, menunjukkan keberaniannya. Saat ilusi memikat muncul, mencoba memisahkan mereka, Lucy tetap memegang tangan Agus, membuktikan kesetiaannya. Akhirnya, pada ujian terakhir, Dayang memberi mereka pilihan sulit. Apakah mereka akan menyerahkan segalanya demi cinta mereka? Lucy dan Agus, tanpa ragu, menjawab bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberikan yang terbaik untuk satu sama lain. Melihat keteguhan mereka, Dayang tersenyum dan berkata, "Kalian telah membuktikan bahwa cinta sejati memang ada. Ketulusan adalah kekuatan terbesar yang mampu melampaui batas-batas duniawi." Ombak besar perlahan surut, dan cahaya mentari pagi menyinari pantai. Lucy dan Agus tahu bahwa mereka telah berhasil melewati ujian tersebut. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Dunia manusia dan dunia laut kini bersatu dalam cinta mereka, dan tantangan baru akan datang seiring waktu. Suasana desa mulai terusik oleh desas-desus hubungan Agus dengan Lucy. Seorang warga desa berkata kepada tetangganya, jangan-jangan ada yang disembunyikan oleh mereka. Gosip semakin memanas ketika Ki Waskita, seorang pedagang kaya yang pernah ditolak cintanya oleh Lucy, datang ke desa dengan niat buruk. Ia menyebarkan fitnah bahwa Agus, seorang santri miskin yang menjadi pasangan Lucy, menggunakan ilmu gaib untuk memenangkan hati Lucy. Mana mungkin wanita seperti Lucy jatuh cinta pada seorang miskin seperti dia tanpa campur tangan ilmu hitam, ucap Kiwita di hadapan warga desa. Perkataan ini memengaruhi penduduk desa.
Beberapa mulai menjauhi Agus dan Lucy, menganggap pasangan itu membawa nasib buruk. Namun, Lucy tidak tinggal diam. Ia mendatangi balai desa, tempat para tetua berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Dengan tenang, ia berdiri di tengah ruangan dan berkata, "Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak yang belum kalian ketahui tentang kami. Namun, satu hal yang pasti, cinta kami tidak ternodai oleh hal-hal seperti itu." Di tempat lain, di bawah laut, para penjaga dan penasihat Nyi Roro Kidul berkumpul dengan wajah serius. "Manusia semakin merusak keseimbangan," kata salah seorang penasihat. "Keadaan dunia manusia memang telah menimbulkan banyak ketidakseimbangan, dan Sang Ratu Laut harus memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya." Di Laut Selatan, ombak bergulung gelisah. Ini adalah pertanda bahwa kekuatan alam sedang terguncang. "Ratu harus segera mengambil tindakan," kata seorang penasihat Nyi Roro Kidul. Namun, Sang Ratu belum kembali. "Jika beliau tidak kembali dalam waktu dekat, kita harus bertindak sendiri," tegas Patih Wisesa. "Keseimbangan tidak boleh dikorbankan demi hubungan yang bertentangan dengan kodrat." Sementara itu, di Desa Banyuwangi, suasana semakin memanas. Penduduk mulai terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian mendukung Agus dan Lucy, percaya bahwa keduanya adalah orang baik yang tidak pantas difitnah. Namun, sebagian lain yang terhasut oleh perkataan Ki Sekti menuntut agar Lucy meninggalkan desa. "Wanita itu hanya membawa sial bagi kita," seru seorang penduduk. Sejak dia datang, banjir melanda, dan ombak di laut semakin liar. Dalam situasi ini, Kiai Ahmad mencoba menenangkan penduduk desa dengan kata-kata bijaknya. "Janganlah kita tergesa-gesa menilai seseorang hanya berdasarkan prasangka. Fitnah adalah dosa besar, dan kebenaran akan selalu menemukan jalannya." Namun, ketegangan terus memuncak. Kelompok yang terhasut tetap bersikeras bahwa Lucy harus pergi, bahkan jika itu berarti mengusirnya secara paksa. Di rumahnya, Lucy termenung. "Mungkin aku memang tidak seharusnya tinggal di sini," ucapnya lirih kepada Agus. "Kehadiranku telah membawa banyak masalah bagi desa ini." Agus menggenggam tangan Lucy erat-erat. "Jangan bicara seperti itu. Kita tidak bersalah. Kebenaran akan terungkap, aku yakin." Keesokan harinya, Desa Banyuwangi dilanda kejadian aneh. Ombak besar menghantam pantai, membawa benda-benda asing dari laut, potongan kayu tua, pakaian usang, dan bahkan perhiasan berlumuran garam. Penduduk desa ketakutan, mengira bahwa ini adalah pertanda kemarahan Sang Ratu Laut. Di balai desa, para tetua berkumpul dengan cemas untuk memutuskan langkah yang harus diambil. "Ini bukan kebetulan," kata salah seorang tetua. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum semuanya terlambat. Ini sudah keterlaluan. Kita harus melakukan upacara pengusiran," seru salah satu tetua desa dalam pertemuan di balai desa. "Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Kejadian aneh ini adalah peringatan." Namun, seorang pria tua yang bijaksana berdiri. "Ini bukan salah Lucy," katanya dengan suara tegas. "Jangan menyalahkan dia atas sesuatu yang tidak kita mengerti. Upacara pengusiran tidak akan menyelamatkan desa ini." Perdebatan memanas. Ketegangan di balai desa semakin terasa, terutama ketika terdengar kabar bahwa ombak besar di pantai telah meninggalkan tanda misterius, sebuah lingkaran di pasir yang bersinar dengan warna hijau terang. Penduduk desa yang melihatnya terdiam ngeri. "Ini pertanda," bisik seseorang. "Kekuatan Laut Selatan telah mencap wilayah kita." Di tengah situasi ini, Lucy merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Ia berdiri di tepi pantai, menatap lingkaran bercahaya itu. "Ini adalah panggilan," gumamnya pelan. "Aku tahu apa yang harus kulakukan." Dengan langkah mantap, Lucy berjalan ke arah laut. Saat air menyentuh kakinya, wujudnya perlahan berubah. Lucy kini kembali ke bentuk aslinya sebagai Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Di aula megah Istana Laut Selatan, Lucy berdiri dikelilingi oleh penasihat dan penjaga. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Patih Wisesa,
Suara utama dari para penjaga berbicara dengan nada serius. Keadaan di dunia manusia telah melanggar keseimbangan. Hubungan antara dunia mereka dan dunia kita tidak bisa disatukan tanpa pengorbanan besar. Lucy terdiam, menyadari kebenaran dari kata-kata itu. Namun, ia tetap kukuh. Aku tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Mereka membutuhkan bantuanku untuk memulihkan keharmonisan. Patih Wisesa menghela napas panjang, tetapi ia tahu bahwa keputusan Lucy tidak dapat digoyahkan. Keesokan harinya, Lucy telah kembali ke Istana Laut Selatan, meninggalkan desa Banyuwangi dengan berat hati. Namun, perlahan-lahan, desa kembali ke kehidupan normal. Gosip memudar, dan ombak Laut Selatan kembali tenang. Di sudut desa, Agus yang tetap setia pada Lucy terus melanjutkan kehidupannya sebagai seorang santri. Ia berdoa dengan penuh keyakinan, memohon agar kebenaran dan keseimbangan selalu terjaga. Jika engkau ingin mempertahankan hubunganmu dan membuktikan cinta sejati, bawalah bukti bahwa manusia mampu menjaga keseimbangan dunia tanpa mengorbankan kekuatan kita, ujar Patih Wisesa dengan nada tegas. Lucy menerima syarat itu dengan hati yang mantap. Aku bersumpah akan membawa bukti cinta sejati, yang tidak hanya memperkuat hubungan kami tetapi juga memulihkan ketenangan Laut Selatan. Berhari-hari berlalu. Di sawah, Agus yang sedang bekerja dikejutkan oleh aroma melati yang menguar lembut, diikuti oleh suara angin yang membawa kehangatan. Ketika ia menoleh, Lucy berdiri di sana, mengenakan pakaian sederhana namun anggun. Kita harus membuktikan kepada dunia, kepada desa ini, dan kepada Laut Selatan, bahwa cinta kita bisa membawa kebaikan, bukan kehancuran, ucap Lucy penuh keyakinan. Agus mengangguk dengan mantap. Aku akan melakukannya, Lucy. Bersama-sama, tidak ada yang mustahil. Kehadiran Lucy di desa Banyuwangi membawa kebahagiaan bagi Agus. Namun, ia juga sadar bahwa cobaan besar menanti mereka. Lucy menjelaskan, kita harus menunjukkan ketulusan cinta kita kepada penduduk desa dan membuktikan bahwa harmoni dapat tercipta antara dua dunia, dunia manusia dan Laut Selatan. Namun, di desa, Ki Sekti A dan para pengikutnya terus menyebarkan ketakutan. Kehadiran Lucy adalah ancaman. Semua bencana yang terjadi adalah karena dia, seru mereka, mengaitkan ombak besar dan hujan lebat dengan keberadaan Lucy. Lucy tetap tegar. Kita harus membuktikan bahwa cinta ini membawa keberkahan, bukan kutukan, ujarnya. Agus setuju, dan mereka mulai berusaha menyentuh hati penduduk dengan tindakan-tindakan kecil penuh kebaikan, seperti membantu di ladang, membangun kembali rumah yang rusak, dan mengajarkan anak-anak desa. Namun, penjaga Laut Selatan memutuskan untuk menguji ketulusan Agus. Suatu malam, saat Agus sedang berdoa di masjid kecil, angin kencang bertiup, dan sosok seorang dayang muncul di hadapannya. Agus Sanjaya, ujar dayang dengan nada penuh wibawa, ini adalah ujian terakhir. Jika kau berhasil, kami akan memberkati hubungan ini. Tapi jika kau gagal, hubungan ini harus berakhir demi keseimbangan dunia. Agus menatap dayang itu tanpa gentar. Apapun ujiannya, aku siap menghadapinya. Dayang mengangguk. Baiklah, ujianmu adalah menyelami Laut Selatan dan membawa kalung pusaka yang hilang ke duniamu. Kalung itu bukan hanya simbol, tetapi kunci keseimbangan. Keesokan harinya, Agus bersiap untuk ujiannya, dengan Lucy di sisinya. Aku percaya padamu, bisik Lucy. Agus tersenyum, lalu melangkah menuju pantai, di mana ombak besar menantinya. Setelah perjuangan panjang yang penuh dengan ujian, seluruh penduduk desa Banyuwangi akhirnya menerima cinta Lucy dan Agus. Bahkan, Kiai Ahmad memberikan restu khusus kepada pasangan tersebut. Namun, Lucy memutuskan untuk tetap menjaga keseimbangan dua dunia. Aku akan tinggal di sini, di desa ini, ujar Lucy dengan lembut, tetapi setiap bulan purnama, aku harus kembali ke Laut Selatan untuk memenuhi tugasku. Agus tersenyum penuh pengertian. Aku menerima syarat itu, Lucy. Aku tahu bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan.
Kisah cinta Lucy dan Agus menjadi legenda di desa Banyuwangi. Mereka tidak hanya membuktikan ketulusan cinta mereka, tetapi juga menginspirasi penduduk desa bahwa dua dunia yang berbeda dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Di akhir cerita, di bawah cahaya bulan purnama, Lucy dan Agus duduk berdua di tepi pantai, saling menggenggam tangan. "Aku tidak pernah menyangka bahwa cinta sejati kita akan sekuat ini," bisik Lucy dengan mata berbinar. Agus tersenyum lembut. "Dan aku tidak pernah mengira bahwa aku, seorang manusia biasa, bisa menjadi pasangan seorang ratu. Tetapi aku tahu satu hal, Lucy, cinta kita adalah anugerah, dan aku akan menjaganya selamanya." Mereka menatap masa depan dengan penuh harapan, yakin bahwa cinta mereka akan terus menjadi kekuatan yang menjaga harmoni. Setelah kembali ke desa Banyuwangi, Lucy menjalani kehidupannya sebagai seorang istri sekaligus bagian dari masyarakat desa. Di sisi lain, Agus tetap melanjutkan tugasnya sebagai santri dan pengajar bagi anak-anak desa. Kehidupan sederhana mereka penuh kebahagiaan, tetapi juga tidak lepas dari perhatian dan gosip masyarakat. Beberapa orang di desa sering kali kagum akan kecantikan Lucy yang luar biasa. "Wanita seperti dia terlalu cantik untuk hidup di desa kecil ini," ujar salah seorang pejabat desa kepada Agus suatu hari di balai desa. "Agus, kau sangat beruntung memiliki istri seperti Lucy. Tapi, aku heran, bagaimana mungkin wanita secantik itu memilih tinggal di tempat seperti ini?" Agus tersenyum sopan. "Lucy mencintai desa ini, Tuan Tumenggung. Kecantikannya tidak hanya dari luar, tetapi juga dari hatinya." Namun, Tumenggung itu rupanya memiliki niat tersembunyi. Ia berusaha mendekati Lucy dengan berbagai cara, memberikan hadiah-hadiah mahal, dan mencoba menarik perhatiannya. Lucy menolak dengan halus, tetapi sikap ini justru membuat Tumenggung marah. Tumenggung menyebarkan fitnah bahwa Lucy bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk gaib yang membawa kesialan. "Agus, wanita itu terlalu misterius. Jika kau tidak menyerahkan Lucy, aku akan melaporkan hal ini ke pihak berwenang," ancamnya. Lucy tetap tenang, meski di dalam hatinya ia tahu bahwa ini saatnya mengungkapkan identitasnya. Pada malam bulan purnama berikutnya, Lucy mengumpulkan penduduk desa di pantai. "Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada sesuatu yang harus saya sampaikan," ujar Lucy dengan suara tegas namun lembut. Di bawah sinar bulan purnama, tubuh Lucy mulai bersinar. Dalam sekejap, ia berubah ke wujud aslinya sebagai Nyi Roro Kidul. Jubah hijau berkilauan dan mahkota laut yang megah melingkari kepalanya. Aura kekuatan laut selatan menyelimuti dirinya, memancarkan kewibawaan. Penduduk desa terkejut, namun Lucy berbicara dengan tenang. "Aku adalah penjaga Laut Selatan. Tetapi aku datang ke desa ini bukan untuk membawa keburukan, melainkan cinta dan keseimbangan." Kiai Ahmad yang bijaksana menenangkan kerumunan. "Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan mudah percaya pada fitnah dan prasangka. Cinta Lucy dan Agus adalah bukti bahwa dua dunia yang berbeda dapat hidup berdampingan." Sejak malam itu, fitnah pun sirna, dan penduduk desa menerima Lucy dengan sepenuh hati. Tumenggung yang berniat jahat akhirnya pergi dengan rasa malu. Lucy tetap tinggal di desa Banyuwangi, dengan janji untuk kembali ke Laut Selatan setiap bulan purnama, menjaga keseimbangan antara kedua dunia. Kehadiran Lucy di desa Banyuwangi mulai membawa pengaruh yang luar biasa. Beberapa penduduk percaya bahwa keberadaannya membawa keberuntungan, terutama setelah panen padi yang melimpah datang menyusul bertahun-tahun masa sulit. Namun, keajaiban ini juga menimbulkan ketakutan di kalangan tertentu. "Aku tidak yakin ini hanya kebetulan. Jika tidak segera diatasi, wilayah kita bisa dilanda bencana besar," ujar seorang pejabat daerah dengan penuh emosi. Penguasa wilayah, yang enggan mengambil risiko, mengirim sekelompok prajurit untuk menyelidiki desa Banyuwangi. Mereka diperintahkan menangkap siapapun yang dianggap sebagai ancaman, termasuk Lucy. Ketika para prajurit tiba di desa, mereka mulai menanyai penduduk tentang keadaan Lucy. Namun, penduduk desa, yang telah memahami kebaikan hati Lucy, tidak memberikan informasi yang merugikan.
Lucy tahu bahwa dirinya menjadi sasaran, tetapi ia tetap tenang. Dengan bantuan Agus dan Kiai Ahmad, ia menyusun rencana untuk menunjukkan bahwa kehadirannya tidak membawa bahaya, melainkan keseimbangan. Kiai Ahmad akhirnya mengusulkan untuk bertemu langsung dengan Dayang Surti, salah satu penjaga Laut Selatan. Dalam pertemuan itu, Dayang Surti datang bersama para penjaga lainnya ke desa Banyuwangi. Kedua pihak, perwakilan desa dan penjaga Laut Selatan, mulai berdialog dengan hati terbuka. Dayang Surti akhirnya menyadari bahwa penduduk desa adalah orang-orang baik yang tidak bermaksud mengganggu keseimbangan Laut Selatan. Sebaliknya, para tokoh desa memahami bahwa kekuatan Laut Selatan adalah bagian penting dari harmoni alam. Sebagai simbol persatuan, Dayang Surti memberikan sebuah permata bercahaya kepada Kiai Ahmad. Selama permata ini disimpan dengan hati yang tulus, desa Banyuwangi akan selalu dilindungi oleh kekuatan Laut Selatan, ujar Dayang Surti dengan nada penuh keyakinan. Kiai Ahmad menerima permata itu dengan penuh hormat. Ia memutuskan untuk menyimpannya di masjid desa sebagai lambang perlindungan dan keberkahan. Penduduk desa bersyukur atas kesepakatan ini dan menggelar syukuran sederhana sebagai wujud rasa terima kasih mereka. Lucy melangkah ke arah laut, ditemani oleh Dayang Surti. Ombak yang tenang perlahan membawanya ke dalam lautan, hingga sosoknya memudar di bawah sinar bulan purnama. Di tepi pantai, Agus dan penduduk desa berdiri bersama, mengirimkan doa dan harapan terbaik mereka untuk Lucy. Di Istana Laut Selatan, Lucy disambut dengan penuh penghormatan oleh para penjaga dan penasihatnya. Patih Wisesa, yang dulu keras menentang keputusannya, kini berbicara dengan nada lembut. Lucy, kehadiranmu telah membuktikan bahwa dua dunia dapat hidup berdampingan tanpa melanggar keseimbangan. Kami bangga padamu. Lucy menjalani kehidupannya di dua dunia dengan penuh dedikasi. Di desa, ia terus mengajar di pesantren, membantu para petani, dan menjaga hubungan baik dengan penduduk. Dengan dukungan Lucy, desa Banyuwangi mulai berkembang pesat. Pertanian dan perikanan menjadi sumber kemakmuran, panen selalu melimpah, dan laut tetap bersih. Pedagang dari kota mulai berdatangan, membawa kemakmuran bagi desa. Penduduk percaya bahwa keberkahan ini adalah hasil dari hubungan harmonis mereka dengan Laut Selatan. Sebagai bentuk syukur, mereka rutin mengadakan ritual setiap bulan purnama. Tahun-tahun berlalu, namun cinta antara Lucy dan Agus tetap abadi. Setiap bulan purnama, Lucy kembali ke desa, membawa cerita dari Laut Selatan dan mendengarkan kabar dari desa yang ia cintai. Di suatu malam bulan purnama, mereka duduk bersama di tepi sungai tempat pertama kali bertemu. Agus memandang Lucy dengan penuh kasih dan berkata, "Lucy, aku tidak pernah menyangka bahwa perjalanan kita akan sejauh ini. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Lucy tersenyum lembut, menjawab dengan suara yang penuh cinta, "Agus, cinta kita adalah kekuatan yang membuat dua dunia ini bisa hidup dalam harmoni. Aku bersyukur memilikimu." Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi penduduk desa Banyuwangi dan Laut Selatan, mengajarkan bahwa dengan cinta, keberanian, dan keikhlasan, dua dunia yang berbeda dapat bersatu dalam harmoni.